Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Hasanah yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat-Nya yang begitu banyaknya yang diberikan kepada kita, sehingga seandainya kita hidup dengan alat canggih pun tentunya kita tidak dapat bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha. Seandainya kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Untuk itu marilah kita selalu bersyukur dimanapun dan kapanpun, dalam keadaan apapun, kita selalu menata hati untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita memandang orang yang berada di bawah kita, karena ternyata masih banyak orang yang sengsara daripada kita, agar hati selalu tetap bersyukur. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada sauri tauladan manusia, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa zaman dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan akhlakul karimah. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, kita sudah dimasuk ke 10 akhir, di mana semua dan hidup makhluk Allah seluruh selain manusia sudah hidup memandang umatnya Nabi Muhammad mendapatkan ampunan apa tidak, sehingga langit bumi seisinya itu nangis, tidak hidup. Kira-kira ini umatnya Muhammad dapat ampunan tidak? Maka ayat yang terkenal menjelang akhir Ramadan itu dan nanti dibaca di bulan Syawal itu adalah wasarimu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Itu ayat terkenal yang dibaca di akhir Ramadan dan nanti dilanjutkan di Syawal, yaitu wasarimu ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah memohon ampunan dari Tuhanmu, bersegera, jangan menunda-nunda, karena kita tidak tahu ya kapan kita akan umur kita berakhir. Dan bersegera kepada surga yang luasnya selain bumi, langit dan bumi, lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jelas doanya ya, untuk bersegera mohon ampun. Ini di sisa Ramadan akhir, kita bersegera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ciri-ciri orang yang bertakwa dilanjutkan di ayat berikutnya ya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kira-kira kita memiliki ciri-ciri ini enggak ya? Yang pertama itu orang-orang yang menginfakkan hartanya di waktu luang maupun waktu sempit, di waktu dalam keadaan banyak harta maupun dalam keadaan tidak punya harta, tetap berinfak, tetap bersedekah.
Karena sedekah itu banyak ragamnya, tidak harus berwujud uang. Bahkan senyum pun sedekah. Tabasumuka biwajhil akhika sedekah. Jadi ciri-cirinya adalah orang itu jadi orang yang dermawan. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu semakin dermawan, semakin banyak berbuat kedermawanan. Kalau orang itu siapapun itu akan suka dengan orang yang dermawan, siapapun ya. Semua makhluk suka kepada orang yang dermawan, dan semua makhluk juga benci kepada orang yang bakhil. Orang yang bakhil itu diibaratkan dalam Al-Quran itu seperti orang yang memakai baju besi. Baju besinya semakin mengkerut, semakin mengkerut, semakin mengkerut. Demikian juga orang bakhil. Bakhil itu hatinya semakin, rasanya semakin kurang. Orang yang suka bakhil itu hatinya semakin kurang terus. Hatinya was-was terus. Jadi hatinya itu terus menjadi was-was, terikat. Seperti orang yang pakai baju besi, bajunya menurut, akhirnya menindih atau menjepit badannya. Demikian juga orang yang bakhil itu, rasa bakhil itu akan menjepit dirinya. Hatinya enggak tenang karena selalu was-was dengan hartanya, selalu dengan was-was dengan hartanya, tersiksa. Maka dibayarkan seperti itu. Maka jangan sampai kita tersiksa hidup kita ya, cuma sekali ya. Harta yang sebenarnya kan harta yang kita belanjakan di jalan Allah. Harta yang kita sedekah itu harus benar atas benarnya. Harta yang kita tinggalkan itu ya mungkin kita nikmati, mungkin juga akan kita tinggal, dinikmati oleh ahli waris kita. Kalau ahli warisnya kita paham, digunakan untuk kebaikan, kita mendapat pahala. Kalau tidak paham, digunakan untuk sesuatu yang tidak baik, kita mendapat dosa. Dan harta itu yang kita tinggalkan itu besok menjadi hisab, akan menjadi penyesalan kita. Maka mari kita berinfak sebanyak-banyaknya. Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Ciri yang kedua adalah orang yang menahan amarahnya. Nah ini yang berat ya. Maka orang yang paling hebat itu ya, kata Nabi Muhammad makanya sahabatnya adalah orang yang bisa menahan amarahnya ketika marah. Itu orang yang paling kuat ya. Nah, menahan marah itu aneh ya. Pengen dilampiaske padahal itu ciri orang yang bertakwa. Ciri orang yang bertakwa adalah menahan amarah. Nah, bagaimana cara menahan amarah? Ya, kita ingat ya bahwa amarah itu nanti kembalinya kepada kita. Penyesalan akan muncul setelah kita amarah kita selesai. Maka bagaimana cara kita itu mengendalikan diri ya? Dikendalikan diri kita itu jangan sampai kita itu kalah dengan diri kita. Kita harus ingat ya, bahwa hidup itu harus punya rem dan punya gas. Sebagaimana orang naik mobil, kadang yo ngegas, kadang yo rem. Naik gas terus ya nanti berlanjut dia naik gas. Toh naik rem terus sudah ketok-ketok ya, rem terus ya. Punya gas, punya rem. Tapi katanya harus banyak remnya daripada gasnya. Harus banyak remnya. Dan banyak remnya kapan ketekannya ya? Insya Allah sampai ya. Banyak remnya. Karena hidup itu di dunia ini ya, banyak hal-hal yang membuat kita itu marah ya. Banyak hal-hal yang membuat kita itu emosi ya. Kadang hal-hal kecil saja membuat kita emosi. Kalau kita tidak banyak rem, kita akan semakin jauh dari Allah ya. Kita akan jauh dari kebenaran. Karena amarah itu timbulnya dari setan. Orang marah kan wajahnya merah ya. Maka ketika orang marah itu dianjurkan berwudu ya. Dianjurkan berwudu. Wudu kok masih marah, duduk ya. Duduk masih marah, tidur. Tidur masih marah, sholat ya. Sholat masih marah, baca Quran.
baca Quran kok masih marah, nah itu sudah di luar batas ya. Kalau masih marah terus ya itu ada setan sudah bersarang di hatinya sudah lama ini ya. Karena sebenarnya marah itu timbulnya dari api dan api itu timbulnya dari setan. Orang yang tidak bisa mengendalikan marah kebanyakan itu akan menyesal hidupnya. Itu yang pertama, yang ciri yang kedua, orang yang bisa mengendalikan marah. Yang ketiga, wanafi namaninas, orang yang memaafkan manusia ya, orang yang memaafkan manusia. Nah ini mohon maaf ya, karena kalau dosa sama manusia itu susah meminta maaf. Kalau dosa kepada Allah cepat ya. Kalau dosa kepada Allah itu cuma cukup istighfar aja, kita insya Allah akan diampuni Allah, istighfar dan menyesal. Tapi kalau dosa sama manusia dan boleh pameran ngabro oleh diri, ye, pokoknya wis mati, wah itu dibawa mati. Gimana ya? Terus orangnya itu dendam sampai dibawa mati, sampai dibawa 7 turunan. Gimana ya? Nanti kita akan menanggung ya. Maka hati-hati dalam menggunakan berbuat dan bertindak dalam hidup ini, jangan sampai menyakiti orang lain ya. Karena orang lain itu tidak tahu nanti hatinya bagaimana. Ketika apa yang menyakiti ternyata sakit hati orang lain itu dan tidak maafkan kita, menenggih dan sebagainya, kita yang celaka sendiri. Maka hati-hati, maka terbuka, hati-hati dan saling apa istilahnya berinteraksi ya. Akibat tidak berinteraksi nanti timbul sudon ya. Hidup di masyarakat kalau tidak berinteraksi itu timbul sudon. Jika orang mau tentu atau di rumah terus, pokoknya nanti di rumah kamu ternyata dia seorang pengedar ya. Ternyata dia seorang teroris. Ternyata kaget tuh, maka orang baik itu menimbulkan sakwa-sakwa yang berburu ya. Maka saling bermasyarakat, saling mengenal satu dengan yang lain. Yang terakhir ciri orang yang pertama itu Allah yuhibbul muslimin, itu berbuat baik. Allah suka dengan orang-orang yang berbuat baik, karena berbuat baik ini makanya berbuat baik terhadap diri sendiri. In ahsantum li anfusikum. Seandainya kamu berbuat baik, itu adalah berbuat baik kepada diri sendiri. Sebagaimana seorang anak itu berjalan di hutan sama bapaknya, tiba-tiba anaknya tadi sandung yung, tiba-tiba ada terdengar yung. Anak tadi bilang sopo kowe, metu, wanira. Wani roke. Wani lihatkan dirimu. Dia takut kalau suara terdengar. Ternyata suara gaung atau apa itu? Gemah ya. Ayahnya kalau suara menyebutkan itu gemah. Tapi kalau kamu berkata baik, akan kembali kebaikan kepada seperti gemah itu. Nah itu seperti gemah itu. Kita melakukan apa, baiknya akan kembali kepada kita sendiri. Maka berdoalah sebanyak-banyaknya, mumpung ini masih kesempatan, masih puasa, jangan sampai nanti apa yang ditangisi makhluk Allah itu kebetulan ya benar mereka menangis. Jangan-jangan banyak umatnya Nabi Muhammad yang ditinggal puasa, ditinggal Ramadan, tapi belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah dari yang mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Mudah-mudahan kita puasa di sekitar seperti bayi yang baru lahir tidak bisa diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian telah punya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.